Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus kejahatan di pesawat. Perkenalkan, nama saya Emilia Satya dengan NIM 123460014 dari Prodi Teknik Perkereta Apian. Nama saya Renata Ulimarman dengan NIM 1232022 dari Prodi Teknik. Nama saya Dimas Baskara dengan NIM 1232048 dari Prodi Teknik. Nama saya Rasmadina dengan NIM 1232042 dari Prodi Teknik. Nama saya Prima Raditya dengan NIM 1232042 dari Prodi Teknik. Nama saya Resita Afifah NIM 123460046 dari Prodi Teknik Perkereta Apian. Jenis kejahatan yang Biorka lakukan. Berdasarkan hasil penelusuran, Biorka melakukan kejahatan cyberdoxing atau melibatkan pencarian dan publikasi informasi pribadi atau identitas individu tertentu. Menurut pakar komunikasi, yang Biorka lakukan bukanlah demonstrasi yaitu kejahatan, yang tergolong cybercrime. Kejahatan dunia maya yang Biorka lakukan diklasifikasikan dalam bentuk cracking, yaitu jenis kejahatan dunia maya yang melibatkan tindakan merusak, mencuri, atau menghancurkan informasi sistem komputer secara sengaja dan sistematis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi. Kejahatan terjadi melalui beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu ada backdoor. Backdoor, mereka bisa memperoleh akses backdoor dengan cara menginfeksi perangkat atau sistem dengan trojan yang dibuat untuk memperoleh data penting tanpa disadari oleh korbannya. Dan yang kedua, itu ada keyboard recording. Keyboard recording melacak setiap tombol yang ditekan oleh user pada perangkat tertentu. Nah, program tersebut bisa merekam setiap penekanan tombol yang dilakukan dan membuat peretas lebih mudah untuk menyusup dan mencuri identitas kita. Dan yang ketiga ada email SPE. Peretas bisa membuat kode yang memungkinkan mereka untuk menghadang dan membaca email kita. Dan yang terakhir adalah zombie komputer. Zombie komputer merupakan bot program atau bahkan komputer yang bisa digunakan peretas untuk mengirimkan spam atau melakukan serangan DDoS. Nah, DDoS itu apa sih? DDoS sendiri itu adalah Distribute Denial of Service. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak kasus yang terjadi. Yang pertama yaitu ada kehilangan data sensitif. Dapat merugikan finansial dan mencemarkan reputasi individu ataupun organisasi. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan data. Mereka dapat menggunakan informasi yang mereka peroleh untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk tujuan destruktif. Dan yang ketiga yaitu ada kerugian finansial. Jika data kartu kredit atau informasi keuangan dicuri, dapat terjadi pencurian uang atau pembelian yang tidak sah. Yang keempat, ada kerugian reputasi. Ketika data dibobol, hal ini dapat merusak reputasi individu ataupun bisnis yang terkait. Yang kelima yaitu gangguan operasional, kerugian produktivitas atau bahkan kehilangan bisnis secara keseluruhan. Dan yang terakhir, implikasi hukum dan kepatuhan. Pembobolan data dapat menimbulkan implikasi hukum dan kepatuhan yang serius. Dari kasus Biorka. 1. Meningkatkan keamanan cyber. Karena banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi, keamanan cyber menjadi penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keamanan cyber oleh pihak yang berwenang agar data pribadi dan data penting lainnya tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. 2. Menjaga kerahasiaan data. Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan cyber harus bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data dan identitas dari pengguna, kecuali dengan izin pemilik data yang bersangkutan. 3. Menerapkan kebijakan ganti rugi. Pihak yang memiliki tanggung jawab memiliki kebijakan ganti rugi apabila terdapat kerugian yang dialami pengguna. Kemudian 4. Memiliki sertifikat keandalan. Pihak yang bertanggung jawab harus memiliki sertifikat keandalan dalam menjalankan kebijakan cyber yang berfungsi sebagai jaminan pengguna dan melakukan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir, 5. Menerapkan sanksi hukum. Pihak yang bertanggung jawab harus memiliki sanksi hukum untuk menjamin keamanan dari beberapa kemungkinan kejahatan yang bisa terjadi. UU ITE hanya memberikan ancaman sanksi kepada peretas. Oleh karena itu, perlu diterapkan sanksi hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran data. Dari segi hukum, pemerintah sampai saat ini masih menyelidiki dan juga mengidentifikasi hacker Biorka. Nah, dan jika tertangkap, maka hacker Biorka ini akan dikenai pasal berlapis, yaitu salah satunya pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun dan denda maksimal 800 juta. Dan juga pasal 65 ayat 2 dengan ancaman pidana 4 tahun dan juga denda maksimal 4 miliar. Segi teknis, Badan Siber dan Sandi Negara bersama dengan penyelenggara sistem elektronik yang mengalami kebocoran data bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko-risiko yang lebih besar. Saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam kasus Biorka. Yang pertama, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang hukum online. Yang kedua, Kominfo meminta hacker agar berhenti melakukan serangan cyber karena serangan tersebut adalah tindak ilegal. Yang ketiga, DPR membahas tentang rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi. Yang keempat, pemerintah membuat emergency response team yang berisikan BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Jadi sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga ilmunya bermanfaat. Dan kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.